Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Zaniama dengan NIM 15022232669. Dan di sini saya akan bahas tentang etika part 2. Yang pertama, saya akan membahas tentang konfidensialitas dan kepentingan umum. Jadi sejalan dengan privasi yang merupakan hak setiap individu, di sini juga ada prinsip konfidensialitas atau kerahasiaan yang merupakan kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber informasi atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, privasi itu berhubungan dengan pihak pertama atau komunikator, dan konfidensialitas terletak pada orang kedua atau komunikan. Menurut Alvin Day 2003 menegaskan bahwa dalam perspektif komunikasi paling tidak ada 3 jenis hubungan. Yang pertama, janji cepat atau express promise, yaitu hubungan antara jurnalis dan narasumber untuk berjanji bahwa dia akan menyembunyikan nama narasumber, dan juga biasanya dilakukan dengan off the record. Yang kedua, ada hubungan yang memerlukan loyalitas, contohnya kayak majikan dan supir. Di situ kan walaupun mereka tidak berjanji akan merahasiakan rahasia tersebut, tapi mereka tahu mana yang merupakan rahasia dan mana yang bukan. Kemudian yang ketiga ada hubungan konfidensialitas yang dilindungi oleh hukum. Contohnya kayak dokter dengan pasien, kemudian pengacara dengan klien. Selanjutnya ada hal-hal yang menjadi alasan konfidensialitas ini merupakan nilai yang harus dijaga. Yang pertama, kemampuan untuk menyimpan rahasia merupakan perwujudan otonomi individu. Dan kedua ada setiap orang butuh ruang pribadi, menumbuhkan rasa saling percaya. Konfidensialitas penting untuk mencegah tindakan menyakiti orang lain. Konfidensialitas merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Selanjutnya ada konfidensialitas versus kepentingan umum. Menurut Alvin Day, demi kepentingan publik, maka konfidensialitas boleh dilanggar kecuali dalam praktik jurnalisme seperti pers. Karena dalam alasan apapun, pers itu tidak boleh melanggar konfidensialitas. Selain menyalahi hukum pers, pelanggaran tersebut akan menjatuhkan kredibilitas media tersebut. Dan secara umum, kerahasiaan kan adalah sebuah status atau keadaan di mana hal-hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak-pihak tertentu. Kemudian idealnya mengungkapkan kerahasiaan jelas harus mempertimbangkan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan orang-orang tertentu atau golongan tertentu, agar masyarakat tidak dibingungkan dengan informasi-informasi yang belum diketahui kebenarannya. Di dalam etika komunikasi juga ada kepentingan, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Nah, ada 3 sumber tekanan ekonomi dalam komunikasi massa. Yang pertama ada pendukung finansial, contohnya seperti investor, pemilik, pemasang iklan, dan pelanggan. Yang kedua ada para pesaing, dan yang ketiga ada masyarakat publik secara umum. Kemudian di sini juga ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu manusia menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Tanggung jawab merupakan restriksi yang dimiliki manusia. Tidak ada yang membatasi kebebasan seseorang. Kebebasan manusia harus dikelola agar tidak terjadi kekacauan demi kebaikan bersama. Dari pengertian konfidensialitas yang kita ketahui, namun masih banyak konfidensialitas yang dilanggar oleh masyarakat Indonesia. Contohnya pada kasus yang dialami oleh anggota kepolisian Aibda Ambarita saat melakukan tugasnya, beliau melakukan pengecekan ponsel terhadap pemuda yang ditemui saat melintas. Hal ini terkait dengan pelanggaran konfidensialitas saat bertugas karena beliau melanggar hak privasi atau hak kerahasiaan di setiap individu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang stereotip. Nah, stereotip itu kan merupakan cara pandang yang digunakan kepada individu yang telah dikategorikan. Nah, di sini juga stereotip itu adalah cara pandang kita terhadap hal-hal yang baru. Di sini stereotip bisa bersifat positif dan negatif, di mana positif itu tidak terkesan memusuhi sebuah kelompok. Stereotip juga berkaitan dengan peran media. Nah, peran media di sini itu sebagai fungsi pengawasan, kemudian fungsi interpretasi, kemudian fungsi transmisi, dan fungsi hiburan. Stereotip itu juga bagi masyarakat merupakan cara memahami lingkungan, dan bagi media itu merupakan penambah wawasan masyarakat. Kemudian
Alasan mengapa muncul stereotip. Yang pertama, manusia butuh sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupan yang bersifat kompleks. Yang kedua, manusia butuh untuk menghilangkan rasa cemasnya terhadap sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga, ada manusia butuh cara ekonomis untuk membentuk gambaran dari kehidupan sekitarnya. Menurut Lippmann, pada tahun 1922, stereotip merupakan sebuah cara untuk melihat dunia secara keseluruhan. Jadi di sini juga kita juga berdampak pada media ya. Media juga menghasilkan stereotip yang berperan besar terhadap diskriminasi, gangguan, kekerasan terhadap kelompok tertentu. Nah, di sini juga menurut Lippmann, pola pikir stereotip itu tidak netral karena meliputi berbagai persepsi personal mengenai realitas. Kemudian, penggunaan stereotip akan menghilangkan hak individu untuk diri sendiri, di mana hak merupakan nilai dasar dari pembentukan stereotip. Dari pengertian stereotip ada beberapa contohnya nih. Contohnya kayak orang gemuk itu biasanya pemalas dan juga suka makan. Kemudian yang kedua, orang Jawa itu identik dengan lemah lembut. Kemudian orang Tionghoa itu cenderung pelit dan kaya. Kemudian pria itu dianggap sebagai orang yang kuat dan jantan. Oke, yang terakhir ngebahas tentang konflik kepentingan dan budaya populer. Di sini kan konflik kepentingan pastinya punya penyebabnya. Penyebab itu dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama, perbedaan komunikasi. Yang kedua, perbedaan struktural, dan yang ketiga ada perbedaan kepribadian. Nah, di sini contohnya itu dalam penguasa dan pengusaha, di mana di sini tuh pastinya memiliki konflik kepentingan, yakni apakah akan berpihak kepada publik ataukah berpihak pada penguasa atau pengusaha yang notabene menjadi pemilik.